Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Sore rekan-rekan PPGT Jemaat Pabugiran, kembali lagi di channel YouTube PPGT Jemaat Pabugiran. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerjaan sorga, terima kasih atas tuntunanmu dari sepanjang hari ini sehingga kau masih ada sebagaimana ada pada sore hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati supaya firman yang akan kami baca boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Dari pembacaan kita saat ini disimpulkan satu tema, yaitu perkataan yang menghidupkan. Hari Pentakosta adalah hari keturunan Roh Kudus atau hari ke-50. Memperingati hari Pentakosta, maka kita akan teringat kembali apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka dapatkah kita melihat bagaimana karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, kehidupan rasul-rasul dalam memberitakan Injil. Gereja mula-mula terus berkembang. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah tantangan yang begitu beratnya. Itulah sebabnya Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka. Kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta itu ditandai dengan turunnya bunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat orang-orang percaya berkumpul. Dan dikatakan bahwa tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada orang-orang percaya. Terdapat pada ayat 3 dan 4. Angin adalah gambaran yang secara umum dipahami terkait dengan roh. Itulah sebabnya gambaran dilanjutkan dengan api yang menyala-nyala. Ini menandai hadirnya kuasa Roh Kudus yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roh inilah yang memampukan kita sebagai orang percaya yang memberitakan kebenaran-kebenaran dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pada hari Pentakosta, sebagai orang percaya, kita diingatkan apa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus tentang kehadirannya dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan melalui rohnya untuk membangkitkan semangat, kekuatan dan penghiburan kepada kita untuk menjalani kehidupan saat ini. Dengan menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita berjalan bersama firman-Nya agar setiap aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari
semata-mata adalah perbuatan untuk menjadikan kehendak Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta mempraktikkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari sepanjang renungan kami hingga kali selesainya. Tuhan Yesus berkati firman yang telah kami dengarkan. Semoga firman yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktikkan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, doa kami terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.